Kelompok militan Ansarullah atau Houthi Yaman jadi perbincangan. Houthi membajak kapal kargo di Laut Merah tanggal 19 November. Informasi kepemilikan kapal simpang siur. Ada yang menyebut kapal tersebut milik perusahaan Inggris dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang. Ada juga yang menyebut kapal milik pengusaha asal Israel. Di atas kapal terdapat 22 awak kapal dari berbagai negara, termasuk Ukraina, Bulgaria, Filipina, dan Meksiko. Setelah militan Houthi membajak kapal kargo milik Israel di Laut Merah, kapal tersebut tiba di pelabuhan Hodeidah, Yaman. Dalam pernyataan di media resminya, juru bicara militer Yaman Houthi Brigadir Jenderal Yahya Sari mengatakan penyanderaan kapal untuk memberi tekanan kepada Israel menghentikan pembantaian warga sipil Palestina. Operasi militer Houthi mendapat persetujuan dari pemimpin tertinggi Houthi Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi. Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Yaman dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa melakukan operasi militer di Laut Merah yang hasilnya adalah penyitaan kapal Israel dan membawanya ke pantai Yaman. Angkatan Bersenjata Yaman menangani awak kapal sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, kata Yahya Sari. Angkatan Bersenjata Yaman memperbarui peringatan mereka kepada semua kapal milik musuh Israel atau yang berhadapan dengannya bahwa mereka akan menjadi sasaran sah Angkatan Bersenjata Houthi Yaman. Resolusi ini menyerukan semua negara yang warga negaranya bekerja di Laut Merah untuk menahan diri dari pekerjaan atau aktivitas apapun dengan kapal Israel atau kapal milik orang Israel. Media-media barat melansir Houthi Yaman menggunakan helikopter buatan Rusia untuk mendaratkan militannya di atas kapal seperti dilaporkan NBC News. Houthi Yaman merilis foto-foto kapal kargo milik Israel yang disita Houthi kemarin membawa perlengkapan militer di dalam kargonya. Pasukan Pertahanan Israel IDF menanggapi pembajakan kapal kargo di Laut Merah oleh Houthi. Itu bukan kapal Israel. Penyitaan kapal kargo oleh Houthi di dekat Yaman di Laut Merah bagian selatan adalah insiden global yang sangat serius. Kapal ini meninggalkan Turki dan menuju ke India dengan awak sipil internasional, tanpa warga Israel. Demikian pernyataan resmi pasukan pertahanan Israel tanggal 20 November. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Iran di balik pembajakan kapal kargo di Laut Merah itu. Pembajakan kapal tersebut merupakan tindakan teroris Iran. Kami mengutuk keras serangan Iran terhadap kapal internasional, kata Netanyahu. Kantor Netanyahu mengecam penyitaan Galaxy Leader, sebuah kapal pengangkut kendaraan dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme Iran lainnya yang mencerminkan pengabaian terang-terangan Iran terhadap warga dunia bebas dan dampaknya secara internasional terkait dengan keamanan rute pelayaran global. Terpisah, Iran melalui pernyataan resmi membantah sebagai dalang penyanderaan kapal oleh Houthi. Militer Israel Minggu tanggal 19 November mengatakan kapal kargo dibajak di wilayah selatan Laut Merah ketika berlayar dari Turki ke India. Pembajakan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa ketegangan regional terkait perang Israel-Hamas akan meluas ke sektor maritim. Dalam sebuah unggahan di media sosial, militer Israel menyebut pembajakan itu sebagai insiden yang sangat serius di tingkat global, tetapi mengatakan kapal itu bukan milik Israel. Kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengatakan kapal itu milik Inggris dan dioperasikan Jepang, serta membawa 25 awak yang berbeda kewarganegaraan tetapi bukan warga Israel. Menurut basis data pelayaran publik mengaitkan kepemilikan kapal itu dengan Raykar Carriers yang didirikan oleh Abraham Rami Ungar yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Israel. Ungar kepada The Associated Press mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian tersebut tetapi belum bisa berkomentar karena masih menunggu rinciannya.
Serangan di lepas pantai Yaman itu terjadi hanya beberapa hari setelah Houthi mengeluarkan grafik dengan teks dalam bahasa Ibrani, Arab dan Inggris yang berbunyi, "Kami akan menenggelamkan kapal Anda." Gambar itu menunjukkan sebuah kapal komersial Israel terbakar. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mendesak negara-negara Muslim untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Desakan ini muncul sebagai tanggapan atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Dalam keterangan resminya, Ali meminta negara Muslim memutus hubungan dengan Israel untuk sementara waktu. Menurutnya, sejumlah negara Muslim sudah mengecam kejahatan Israel dalam sidang PBB, meski belum semuanya. Oleh karena itu, Ali ingin kecaman itu juga diikuti dengan tindakan nyata. Sebelumnya, Ali juga meminta negara-negara Muslim untuk melakukan embargo minyak dan pangan terhadap Israel. Namun, seruan tersebut mendapat penolakan dari negara-negara Arab, di antaranya Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid Al-Falih, mengatakan pihaknya tidak akan melakukan embargo minyak untuk menekan Israel. Pihaknya lebih menekankan solusi untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Perang antara Israel dan Hamas semakin banyak menimbulkan korban jiwa di jalur Gaza. Kondisi tersebut membuat banyak negara marah dan mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan. Namun apapun kondisinya, negara-negara di Arab tidak memiliki rencana untuk mendaratkan pasukan ke Gaza. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, dalam konferensi pers di Bahrain Sabtu kemarin. Menurutnya, negara-negara di Arab lebih mengutamakan solusi dua negara daripada cara militer. Safadi menyebut hal itu merupakan bagian dari upaya membangun perdamaian setelah perang di Gaza berakhir. Diketahui nasib wilayah kantong Palestina pasca konflik belakangan ramai dibicarakan. Pada awal November, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya akan mengelola keamanan di Gaza untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Namun, sekutu terdekat Israel menentang gagasan tersebut karena dianggap sebagai aksi pendudukan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Gaza dan tepi barat harus di bawah otoritas Palestina setelah perang berakhir. Menurutnya, tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, apalagi melakukan blokade dan pengurangan wilayah di kantong Palestina tersebut. Harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mendesak dunia untuk menekan Israel agar menghentikan serangan di Gaza. Desakan ini muncul setelah Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza hingga menewaskan 12 orang. Retno mengatakan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Menurutnya, serangan itu sudah jelas melanggar hukum kemanusiaan internasional. Retno lantas mendesak semua negara menggunakan pengaruh dan kemampuannya untuk menekan Israel agar berhenti menyerang Gaza, khususnya bagi negara yang memiliki hubungan dekat dengan Israel.
Diketahui pasukan Israel memulai operasi terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza pada Minggu malam. Israel menduga lokasi tersebut menjadi lokasi persembunyian Hamas. Namun, staf rumah sakit membantah tuduhan itu dan mengatakan tidak ada militan bersenjata di sana. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Pembajakan sebuah kapal di Laut Merah yang dilakukan militan Houthi Yaman berbuntut panjang. Sejumlah negara seperti Jepang bahkan ikut mendesak Houthi agar segera membebaskan kapal yang diduga milik pengusaha Israel tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang, Yoko Kamikawa, mengatakan pihaknya langsung berkomunikasi dengan Israel setelah terjadi pembajakan kapal. Jepang bahkan mendekati militan Houthi secara langsung dan mendesak kapal segera dibebaskan. Keterlibatan Jepang dalam pembebasan kapal bernama Galaxy Leader ini menimbulkan tanda tanya. Menurut militer Israel, kapal tersebut dimiliki oleh sebuah perusahaan dari Inggris dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang Nippon Yusen. Oleh karena itu, Tokyo ikut serta dalam upaya pembebasan kapal. Selain mendekati Houthi secara langsung, Jepang juga mendesak Arab Saudi, Oman, Iran, dan negara terkait lainnya untuk bertindak lebih banyak. Sebelumnya, pada Minggu 19 November, Houthi Yaman mengklaim berhasil menyita sebuah kapal milik pengusaha Israel di Laut Merah. Kapal tersebut berisi 25 orang, namun bukan warga negara Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Ambrey, pemilik kapal terdaftar sebagai Raycar Carriers. Perusahaan induknya dimiliki oleh Abraham Rami Ungar, seorang pengusaha Israel. Militan Houthi Yaman mengklaim berhasil menyita sebuah kapal di Laut Merah milik seorang pengusaha Israel. Militer Israel telah mengonfirmasi kabar tersebut, namun membantah kapal yang disita berkaitan dengan negaranya. Lantas, siapa sosok pengusaha Israel yang dimaksud Houthi Yaman? Dalam keterangannya, militer Israel menyebut kapal Galaxy Leader adalah milik perusahaan Inggris dan dioperasikan oleh perusahaan Jepang. Namun, perusahaan keamanan maritim Ambrey mengatakan bahwa pemilik grup pengangkut kendaraan terdaftar sebagai Raycar Carriers. Perusahaan induknya dimiliki oleh Abraham Rami Ungar, seorang pengusaha Israel. Dilansir Wion, Abraham adalah salah satu orang terkaya di Israel dengan total kekayaan bersih lebih dari 2 miliar dolar. Ia merupakan pengusaha pelayaran internasional dan salah satu importir kendaraan bermotor terbesar di negaranya. Abraham juga disebut memiliki sejarah hubungan dekat dengan politisi sayap kanan Israel. Sayangnya, pengusaha tersebut pernah terjerat 2 skandal politik besar di negaranya. Sebelumnya pada Minggu 19 November, Houthi Yaman mengklaim berhasil menyita kapal Galaxy Leader di Laut Merah. Kapal tersebut berisi 25 orang, namun bukan warga negara Israel. Serangan Israel terhadap Gaza masih berlanjut dan terus menelan korban jiwa. Kondisi tersebut diprediksi akan mengundang bergabungnya front baru dalam pertempuran. Peringatan itu disampaikan mantan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mohsen Razai. Menurutnya, Hamas tidak akan perang sendirian melawan pasukan Israel di Gaza. Mohsen menyebut akan lebih banyak front baru yang bergabung dengan Hamas dalam beberapa hari mendatang. Front yang dimaksud berasal dari tepi barat dan luar Palestina, seperti militan di Lebanon, Irak, dan juga Yaman. Mohsen menambahkan pasukan Israel yang menyusup ke Gaza menghadapi perlawanan tersembunyi. Menurutnya, semakin banyak mereka menyusup, maka akan semakin terjebak dan terperosok ke jurang kekalahan. Mohsen mencatat perang di Gaza akan menentukan nasib Israel dan poros perlawanan yang akan memainkan peran lebih besar di masa mendatang. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, mengklaim bahwa kelompok perlawanan di kawasan tidak menerima perintah dari Iran.
Menurutnya, mereka akan terjun ke dalam pertempuran mewakili negara masing-masing. Pasukan Israel mengepung rumah sakit Indonesia di Gaza menggunakan sejumlah tank pada Senin 20 November. Mereka tak segan untuk menembak siapapun yang mencoba keluar dari area tersebut. Hal itu disampaikan seorang jurnalis yang berbasis di Gaza, Ismail Al-Gou, kepada Al Jazeera. Menurutnya, situasi di rumah sakit Indonesia saat ini benar-benar sangat mencekam. Sebab tank-tank Israel mengepung rumah sakit sementara di dalamnya penuh dengan orang. Ismail mengatakan rumah sakit Indonesia di Gaza menampung lebih dari 6.000 orang. Selain pasien dan staf medis, banyak warga sipil yang berlindung di sana. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan 12 orang tewas dalam serangan Israel di rumah sakit Indonesia. Israel menargetkan lokasi tersebut karena diyakini menjadi lokasi persembunyian Hamas. Namun, staf rumah sakit membantah tuduhan Israel dan mengatakan tidak ada militan bersenjata di sana. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Diketahui serangan tersebut menewaskan sedikitnya 12 orang pada Senin 20 November. Berikut ini pernyataan lengkap dari Menlu Retno terkait rumah sakit Indonesia di Gaza. Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait Rumah Sakit Indonesia dan keselamatan 3 warga negara Indonesia tersebut. Koordinasi dengan Mercy Jakarta juga terus kita lakukan dan mari kita doakan agar mereka selamat dan diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya hormati, saat ini saya sedang berada di Beijing RRT bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau kita sering sebut P5, agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan. Kunjungan beberapa Menteri Luar Negeri OKI tersebut adalah tindak lanjut paragraf 11 dari resolusi KTT Luar Biasa OKI Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh 11 November lalu. Bulan ini, RRT memegang presidensi Dewan Keamanan PBB. Para Menteri Luar Negeri OKI mengharapkan agar RRT dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri OKI tersebut. Menurut rencana, akan dilakukan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri di Dewan Keamanan PBB untuk membahas kembali isu Gaza di bulan ini. Besok, para Menteri Luar Negeri OKI akan melanjutkan penggalangan dukungan ke Moskow. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.